Ketika kita berbicara tentang kehidupan di bumi, biasanya kita mengaitkannya dengan satu sumber utama, yakni cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi sebagian besar kehidupan di bumi. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan yang kemudian menjadi dasar rantai makanan. Tetapi, apa yang terjadi di tempat-tempat yang sama sekali tidak terjangkau oleh cahaya matahari? Hi friends, welcome back to this channel. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana ekosistem laut dalam yang memiliki kegelapan total berfungsi. Ekosistem laut dalam penuh dengan kehidupan yang unik. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk ini bertahan hidup tanpa cahaya matahari? Jawabannya terletak pada adaptasi luar biasa dan sumber energi alternatif yang telah ditemukan oleh alam untuk mempertahankan kehidupan di kedalaman lautan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, penting untuk memahami sedikit tentang karakteristik lingkungan laut dalam. Nah, pada kedalaman yang melebihi 200 meter, sinar matahari tidak dapat menembus dan menciptakan dunia yang sepenuhnya gelap. Suhu air di kedalaman ini sangat rendah, berkisar 2 hingga 4 derajat Celcius dan tekanannya sangat tinggi. Di Palung Mariana misalnya, kedalaman terjauh di lautan. Tekanan air bisa mencapai lebih dari 1000 kali lipat dari tekanan di permukaan laut. Kondisi ini tampak tidak bersahabat untuk kehidupan, namun nyatanya kehidupan tidak hanya ada, tetapi juga berkembang di sana. Sebagian besar makhluk yang hidup di laut dalam tidak bergantung pada fotosintesis sebagai sumber energi. Sebaliknya, mereka menggunakan strategi yang berbeda. Salah satu penemu yang luar biasa adalah kemosintesis. Proses di mana organisme di dasar laut seperti bakteri memanfaatkan bahan kimia, bukan cahaya, untuk menghasilkan energi. Kemosintesis adalah proses biokimia yang memecah bahan kimia seperti hidrogen sulfida atau metana yang keluar dari ventilasi hidrotermal di dasar laut. Di sekitar ventilasi ini, suhu bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tetapi organisme seperti bakteri kemosintetik telah beradaptasi untuk menggunakan kondisi ekstrim ini sebagai sumber energi utama. Mereka memecah gas-gas beracun dan menghasilkan energi yang kemudian menopang seluruh ekosistem di sekitarnya. Ini adalah salah satu contoh yang menakjubkan bagaimana kehidupan bisa menemukan cara untuk bertahan bahkan di tempat yang paling tak terduga. Ventilasi hidrotermal adalah salah satu keajaiban dari ekosistem laut dalam. Ventilasi ini terjadi ketika air laut meresap ke dalam kerak bumi melalui celah-celah di dasar laut, dipanaskan oleh magma, dan kemudian dikeluarkan kembali ke laut sebagai air yang sangat panas dan kaya akan mineral. Ventilasi ini mengandung gas-gas seperti hidrogen sulfida yang sangat beracun bagi banyak organisme, tetapi menjadi sumber nutrisi bagi bakteri kemosintetik. Hewan seperti cacing tabung raksasa, kerang, dan krustasea hidup berdampingan dengan bakteri ini dalam hubungan simbiosis. Misalnya, cacing tabung raksasa tidak memiliki mulut atau sistem pencernaan yang konvensional. Sebaliknya, mereka memiliki organ yang disebut dengan troposom, di mana mereka menyimpan bakteri kemosintetik. Bakteri ini mengubah bahan kimia dari ventilasi hidrotermal menjadi makanan bagi cacing tabung. Selain ventilasi hidrotermal, terdapat juga remesan dingin dan gunung bawah laut yang menjadi pusat kehidupan di laut dalam. Remesan dingin adalah tempat di mana cairan kaya metana atau senyawa sulfur perlahan-lahan merembes keluar ke dasar laut, menciptakan lingkungan yang mirip dengan ventilasi hidrotermal, meskipun suhunya jauh lebih rendah. Di lokasi-lokasi ini, bakteri kemosintetik juga memainkan peran penting dalam menopang kehidupan. Di sisi lain ada gunung bawah laut.
Meskipun tidak berhubungan langsung dengan kemosintesis, gunung-gunung ini menyediakan habitat yang beragam bagi berbagai jenis spesies, termasuk karang air dalam, spons, dan berbagai invertebrata. Salah satu adaptasi menakjubkan lainnya yang dimiliki makhluk laut dalam adalah kemampuan menghasilkan cahaya sendiri atau bioluminesensi. Di kedalaman di mana tidak ada sinar matahari, beberapa organisme mampu menghasilkan cahaya dari tubuh mereka melalui reaksi kimia yang melibatkan luciferin dan luciferase. Bioluminesensi ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mencari makan, menarik pasangan, atau menghindari predator. Misalnya ikan angelfish betina yang menggunakan lampu bioluminescent ini yang tergantung di depan mulutnya untuk menarik mangsa di kedalaman laut. Hewan lain seperti cumi-cumi atau ubur-ubur menggunakan bioluminesensi sebagai mekanisme pertahanan, menciptakan kilatan cahaya untuk membingungkan atau menakut-nakuti predator. Bukan hanya makhluk-makhluk kecil yang beradaptasi dengan lingkungan laut dalam, tetapi juga predator besar. Ikan-ikan predator seperti hiu laut dalam atau ikan gigi tombak telah mengembangkan kemampuan untuk hidup dalam kondisi minim makanan. Di lautan yang dalam dan gelap, makanan sangat langka dan beberapa predator mengandalkan strategi pemangsa oportunistik. Mereka dapat bertahan tanpa makanan untuk waktu yang sangat lama dan mengambil setiap kesempatan untuk memangsa apapun yang mereka temui. Karena tekanan di laut dalam sangat tinggi, banyak ikan laut dalam memiliki tubuh yang lunak dan fleksibel, serta metabolisme yang sangat lambat memungkinkan mereka untuk menghemat energi. Adapun salju laut, yaitu materi organik yang jatuh dari lapisan atas laut, merupakan sumber makanan penting bagi banyak organisme laut dalam. Ketika hewan laut di lapisan atas mati atau ketika plankton mati, sisa-sisa mereka tenggelam perlahan ke dasar laut, di mana makhluk laut dalam memanfaatkannya sebagai makanan. Ini menciptakan siklus energi yang menghubungkan permukaan dan dasar lautan. Namun, meskipun ekosistem laut dalam terlihat tangguh, mereka juga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Aktivitas seperti penambangan dasar laut untuk mineral berharga, pembuangan limbah, dan perubahan iklim dapat berdampak besar pada keseimbangan ekosistem laut dalam. Perubahan suhu laut dan peningkatan keasaman laut akibat dari perubahan iklim dapat merusak habitat karang air dalam dan mengganggu kehidupan di sekitar ventilasi hidrotermal. Oleh karena itu, perlindungan ekosistem laut dalam menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan ekologis yang telah ada selama jutaan tahun. Secara keseluruhan, ekosistem laut dalam menawarkan contoh luar biasa tentang kemampuan kehidupan untuk bertahan dalam kondisi yang paling ekstrim. Tanpa sinar matahari, makhluk-makhluk laut dalam telah menemukan cara lain untuk mendapatkan energi, termasuk melalui kemosintesis dan adaptasi seperti bioluminesensi. Nah, sekarang kamu sudah paham kan bagaimana makhluk laut dalam dapat bertahan hidup tanpa cahaya matahari? Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.